Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Satu Iman dengan Berbagai Ungkapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah iman kami boleh terus bertumbuh dan kami dapat semakin mengenal Engkau lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 1-26. Tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 10-14. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Bapak Ibu Saudara, umat Kristen harus memiliki iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia dan telah dibangkitkan pada hari ketiga sebagai bukti kemenangannya atas kuasa dosa. Akan tetapi, kita harus menyadari bahwa ada berbagai ungkapan iman yang tidak seragam. Kita tidak selalu bisa menilai secara benar salah saat kita menyaksikan orang lain mengungkapkan iman dengan cara yang berbeda dengan diri kita. Sebagai contoh, ke-12 murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengungkapkan iman secara terang-terangan, tetapi Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea adalah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus secara sembunyi-sembunyi. Ironisnya, saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang berani meminta jenazah Tuhan Yesus bukan murid yang mengikuti Tuhan Yesus secara terang-terangan, tetapi Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea yang mengikuti Tuhan Yesus secara sembunyi-sembunyi. Jadi, siapa di antara mereka yang lebih beriman? Dalam bacaan Alkitab hari ini, setelah Nabi Agabus menyampaikan nubuat tentang penangkapan Rasul Paulus, murid-murid di Kaisarea meminta agar Rasul Paulus tidak meneruskan rencana untuk pergi ke Yerusalem. Rasul Paulus menyesalkan pencegahan itu karena ia sudah rela mati untuk Kristus. Para murid di Kaisarea memandang nubuat Nabi Agabus sebagai peringatan kepada Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus memandang hal itu sebagai penegasan atas apa yang akan terjadi dan ia sudah siap untuk mengalami penderitaan untuk Kristus. Apakah sikap para murid di Kaisarea menunjukkan bahwa mereka tidak beriman? Dalam sejarah gereja, dua macam ungkapan iman itu selalu muncul. Ada orang yang mengungkapkan iman secara terang-terangan dan berani menantang kematian, tetapi ada pula orang yang mengungkapkan iman secara sembunyi-sembunyi dan disebut sebagai orang Kristen bawah tanah.
Perlu diingat bahwa mengungkapkan iman secara sembunyi-sembunyi harus dibedakan dari sikap menyangkal iman. Orang yang sungguh-sungguh beriman bisa mengungkapkan iman secara sembunyi-sembunyi, tetapi tidak mungkin menyangkal iman. Orang beriman harus bersedia dan berani mengungkapkan iman. Akan tetapi, iman itu harus kita ungkapkan sesuai dengan keyakinan kita tentang apa yang Allah kehendaki. Kita bisa mengungkapkan iman dengan bersaksi secara verbal atau dengan perkataan, tetapi kita juga bisa mengungkapkan iman melalui doa, tindakan nyata, memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan sebagainya. Bagaimana cara Anda mengungkapkan iman Anda? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan menerangi jalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.